Anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutuhu jalal aqidatan islamiyatan asasan fikrati wa mikasani a'mali wa masarani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahum khiyaratu min amrihim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah, karena pada hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan mulia yang tidak semua orang menginginkan namun bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang banyak sekali berjuta kebaikan, dan mudah-mudahan Allah selalu menutup pintu neraka dan juga membuka pintu surga lebar-lebar, dan mudah-mudahan kita memasukinya. Dialah Tuhan, namanya Allah. Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan selain Dia. Padanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita memohon, karena kepadanya lah juga kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salat dan salam juga marilah senantiasa kita panjatkan pada Rasulullah Muhammad SAW, karena karenanya lah kita mendapatkan kesempatan untuk memasuki surganya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, juga pemirsa yang ada di rumah yang sudah dirahmati Allah, pada hari ini kita akan sedikit sharing tentang yang namanya hijab syar'i. Karena mengapa? Karena banyak sekali di antara umat muslim yang sudah paham apa itu hijab. Kata-kata yang mungkin aneh, 5 tahun belakangan mungkin aneh, tapi sekarang sudah sangat melegenda sekali. Nah, kita akan bahas dari segi syar'inya seperti apa. Karena gini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengambil sedikit perumpamaan. Saya aktif di Twitter, aktif di Facebook, dan banyak sekali kemudian yang bertanya pada saya lewat Twitter, khususnya pada bulan Ramadan ini. Saat kalau gosok gigi pas bulan puasa, batal atau enggak? Saat nangis, batal atau enggak? Saya jawab, nangis batal. Seandainya nangisnya sampai makan es buah, batal. Nah, tapi ternyata ini adalah sebuah tanda bahwa banyak orang yang kemudian tidak memahami agamanya sendiri, walaupun mereka menjalaninya setiap tahun. Nah, yang kemudian yang menjadi suatu yang miris juga adalah tatkala mereka menanyakan hal-hal yang seperti itu, karena mereka takut banget bahwa puasanya batal, bahwa puasanya kemudian tidak dihitung oleh Allah. Tapi dalam perkara-perkara yang kemudian wajib, justru tidak banyak yang memperhatikan. Nah, kalau gitu kita akan sedikit bahas tentang yang dinamakan dengan hijab syar'i. Pertama, dari segi bahasa, hijab artinya adalah penghalang. Berarti kalau kita di masjid misalnya, kalau ada antara ikhwan dan akhwat, di tengah-tengahnya ada pembatas, itu namanya hijab. Misalnya lagi, ketika di bulan Ramadan dikatakan bahwa doa manusia ketika lagi berpuasa, itu tidak ada hijab di hadapan Allah. Jadi tidak ada penghalang di hadapan Allah. Berarti hijab adalah penghalang. Berarti kalau disebut dengan hijab pada wanita, berarti ada dua. Satu, hijab badan. Dua, hijab kelakuan. Karena tidak hanya hijab badan, tapi dua adalah hijab kelakuan. Kalau gitu kita bahas apa yang disebut dengan hijab syar'i. Yang disebut dengan hijab syar'i, ini ada rumusnya Bapak Ibu sekalian. Hijab syar'i di dalam Al-Quran, ini kemudian dirumuskan sangat mudah sekali. Hijab syar'i, satu adalah namanya khimar. Khimar ini adalah, kalau dikenal dalam bahasa Indonesia, kerudung, yang seringkali disalah-artikan dengan jilbab. Makanya kalau di pasar ada kita lihat, jilbab 50.002, 50.002. Nah, itu kemudian bukan jilbab sebenarnya, tapi khimar, atau dalam bahasa Indonesia kerudung. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Ini sudah sangat jelas sekali, khimar. Yang kedua adalah namanya plus jilbab. Nah, ini adalah jilbab baru. Nah, jilbab ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ini adalah kemudian rumusnya. Jadi hijab syar'i sama dengan khimar plus jilbab. Tapi ada satu lagi, minus, yang namanya 3. Namanya tabaruj. Ini yang nanti akan kita bahas insya Allah di segmen berikutnya. Nah, tabaruj ini sebagaimana Allah kemudian terangkan di dalam surat Al-Azab ayat 33. Nah, jadi inilah kemudian rumus daripada hijab syar'i. Hijab syar'i sama dengan khimar plus jilbab minus tabaruj. Kalau itu apa yang dinamakan dengan khimar? Khimar sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 31. Allah kata di dalam surat An-Nur tadi, wa kullil mu'minat, dan katakanlah pada orang-orang yang beriman perempuan, untuk kemudian mereka menundukkan pandangannya, ayakhdudna absorihinna wa yafatna furujahunna. Mereka juga harus menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha. Dan tidak boleh mereka menunjukkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa tampak daripada mereka. Maka ulama-ulama telah bersepakat atas hadis Rasul bahwa yang biasa ditunjukkan adalah hadza wa hadza, muka dan telapak tangan. Selesai. Selain itu ada
adalah bagian daripada aurat. Maka ditunjukkan dengan cara apa? Allah lanjutkan dalam ayat yang berikutnya, wala yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan dengan kain khimar sampai dengan batas juyub mereka. Imam Ibnu Katsir tatkala menerangkan hadis ini, maka beliau mengatakan bahwa yang harus ditutup adalah batas dada. Berarti yang namanya khimar itu harus menutup sampai batas dada. Mulai pegang-pegang, sudah batas dada belum? Nah, ini adalah khimar, menutup sampai batas dada. Lebih panjang, lebih bagus. Karena mengapa? Karena biasanya kalau misalnya pas-pasan, kalau dilihat dari samping kelihatan nggak bentuk dadanya? Kelihatan. Nah, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kenapa? Karena sesuatu yang namanya memperlihatkan lekuk badan ini dilarang oleh Rasulullah. Rasul pernah kemudian mengatakan pada seorang sahabat yang istrinya memakai kemudian penutup aurat tapi masih memperlihatkan lekuk badan, maka Rasul menegur, pakailah lapisan di bawahnya dan longgarkan bajunya supaya tidak terlihat lekuk badannya. Maka ini adalah bagian daripada khimar. Yang kedua adalah namanya jilbab. Allah terangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Apa itu jilbab? Allah katakan, ya ayuhan nabiyyu, wahai para nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan pada perempuan-perempuan, istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan juga perempuan-perempuan yang mukmin, ayyudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Berarti jilbab adalah yang menutupi seluruh tubuh. Kalau digambarkan secara sederhana, ini adalah kerudung yang menutupi sampai dada, kemudian di bawahnya kemudian ada jilbab. Nah, inilah kemudian secara sederhana hijab syar'i. Kalau seandainya dia sudah kemudian menutup sampai kemudian ke batas dada dan kemudian jilbabnya sudah diulurkan kemudian longgar, tidak transparan dan tidak kemudian memperlihatkan lekuk tubuh, maka itulah ini dikatakan sebagai hijab syar'i. Baik. Kita sudah bahas bahwa hijab syar'i, saya ulangi sekali lagi, ada rumusnya. Rumusnya adalah 1, khimar berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 31 plus jilbab berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 59 minus tabarruj. Okay. Nah, tabarruj ini apa? Allah mengatakan di dalam Al-Quran wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berhias dengan orang zaman dahulu yang mereka berhias secara kemudian jahiliyah kan ditanya. Nah, sehingga ini harus dihindari. Ada satu hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentu saja sahih, bahwa Rasul pernah mengatakan tatkala beliau Isra Mi'raj, beliau pernah melihat ke neraka. Jadi melihat ke neraka ada dua golongan, yang satu saya nggak ceritain, yang saya ceritain golongan yang kedua. Golongan kedua Rasul katakan kasiyatun ariyatun. Mereka perempuan berpakaian tapi telanjang. Kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Mereka kemudian berjalan berlenggak-lenggok dan kemudian ru'usaum ka'asnimatil bukhti. Dan kemudian kepala mereka ini seperti punuh unta yang miring dan kemudian berlenggak-lenggok juga. Nah, kemudian Rasul kemudian memperingatkan. Imam Nawawi tatkala mengomentari hadis ini, hadis daripada Muslim ini, beliau menulis dalam Syarah Sahih Muslim bahwa ini adalah sebuah hadis yang merupakan mukjizat Rasulullah tentang perkara yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah namun terjadi di zaman kita. Apa yang dimaksud kemudian di situ? 1, kasiyatun ariyatun. Menurut beliau ada secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yang dimaksud dengan yang berpakaian tapi telanjang adalah mereka yang berpakaian namun memperlihatkan aurat. Panjang banget belahannya sampai sini, kelihatan auratnya. Terus kemudian ketiaknya kebuka, kelihatan kemudian auratnya, transparan dan sebagainya. Kasiyatun ariyatun. Ada yang bermakna secara langsung. Tidak langsung. Maksudnya apa? Yang dikasih Allah kemudian kenikmatan, dia enggan bersyukur. Yang dikasih Allah kemudian Islam, dia enggan taat. Ini kemudian kasiyatun ariyatun tadi. Kemudian yang tadi, mereka kemudian berlenggak-lenggok, artinya mereka ingin diperhatikan oleh laki-laki. Yang ketiga, kepala mereka seperti punuh unta miring. Ini banyak pendapat, tapi pendapat Imam Qurtubi dan Imam Nawawi mengatakan, apakah yang dimaksud dengan ini adalah selempang, kain, kerudung yang ditumpuk di atas kepala sehingga menyerupai punuh unta, ataukah bahkan rambut yang kemudian dipilin ke atas sehingga kemudian menyerupai punuh unta. Nah, ini yang kemudian disebut dengan tabarruj tadi. Nah, sehingga di sini kemudian kita mengetahui hakikat hijab yang sebenarnya pada seorang wanita justru menutupi keindahan dia. Karena keindahan dia hanya diperuntukkan bagi suami dia kelak. Nah, bagaimana kalau ada yang nggak siap tadi? Betul. Kalau ada yang nggak siap tadi, saya sampaikan bahwa kesiapan muncul setelah action, bukan sebelum action. Ada orang berkata, saya nggak siap, tapi dia nggak action, ya nggak akan siap-siap. Karena tatkala dia kemudian belum action menutup auratnya, maka dia sedang melatih tidak nutup aurat. Sedangkan kita sudah tahu, apa yang kita latih itu yang paling kuat muncul dalam diri kita. Maka kalau memang dia kemudian mengatakan tidak siap, harusnya dia langsung lakukan, karena kesiapan datang setelah action. Yang kedua, bagaimana dengan fenomena hijab yang sekarang, yang kemudian kita lihat masih banyak yang mohon maaf belum syar'i. Ya inilah kemudian namanya semangat. Kita menghargai jelas bahwa semangat untuk
perubahan pada diri kaum muslimin. Kita menghargai setiap kebaikan, karena setiap kebaikan tentu adalah sebuah kontribusi terhadap Islam. Karena itu bukan malah mencela, bukan kemudian membuat mereka mutung, bukan malah membuat mereka lantas kemudian tidak semangat. Kita harus semangati supaya mereka pelan-pelan bergeser menyempurnakan hijab mereka. Baik. Namun pada intinya bisa kita simpulkan bahwa semangat berhijab ini dulu mungkin harus ditumbuhkan sekarang. Betul. Ini ya Ustaz ya. Itu harus dan kemudian kita menghargai bagaimana sekarang sudah luar biasa semangat untuk berhijab.